gengs, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng gue Hendy di channel kesayangan kalian semua. Dan di video kali ini gue akan bahas satu film yang buat kalian mikir tarik nih gengs. Dimana film ini bercerita tentang pasangan muda asal Amerika. Pada liburan romantis mereka berdua ke Islandia, keduanya terbangun pada suatu pagi dan menemukan kenyataan terburuk bahwa seluruh manusia di bumi telah menghilang secara misterius. Perjuangan mereka untuk dapat bertahan dan mencoba menyadari kejadian itu mendorong mereka untuk memikirkan kembali semua yang pernah mereka ketahui tentang dunia dan tentang diri mereka sendiri. Waduh, kira-kira gimana keseruan filmnya ya? Oke, daripada terlalu banyak basa-basi, mending langsung saja kita gaskan. Film bermula dengan sebuah mobil yang sedang membawa para wisatawan. Mereka sedang berlibur di daerah Islandia, di mana di antara mereka terdapat sepasang kekasih yang bernama Relly dan juga Zena. Tujuan mereka pergi tentunya untuk berlibur serta menghabiskan waktu bersama-sama. Banyak hal yang mereka lakukan dan lihat selama liburan di Islandia. Mulai dari berenang dan menikmati pemandangan yang indah di sekitar kota. Dalam berlibur, Lely selalu membawa kamera kesayangannya agar ia bisa mengabadikan setiap momen kebersamaan maupun keindahan yang ada di sana. Keesokan harinya Relly mengajak Zena untuk sarapan bersama dengan berjalan kaki. Mereka berjalan menuju kafe terdekat di kota tersebut. Namun sepanjang perjalanan di kota itu, mereka merasa ada yang janggal ketika mereka memperhatikan seluruh sudut kota yang benar-benar hampa, serta tidak terlihat satupun aktivitas di tengah kota tersebut. Keanehan berlanjut terus di saat mereka menyadari bahwa semua orang di sana mendadak lenyap begitu saja. Seharusnya pada jam sibuk seperti ini, orang-orang pada umumnya sudah memenuhi jalan serta beraktivitas seperti biasanya. Dari sini Relly dan Zena langsung merasa kebingungan dan mereka pun memutuskan untuk terus mencari di setiap sudut kota, baik itu restoran, di mall bahkan di setiap rumah warga. Namun tetap saja mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Bahkan mereka sudah mengelilingi hampir seisi kota itu, tapi tidak ada satupun jawaban yang bisa ditemui kenapa orang-orang hilang tanpa alasan yang jelas. Bukan cuma terjadi di kota ini saja, Zena pun terkejut setelah ia mencoba untuk menelpon ibunya yang berada di Inggris, di mana sang ibu sama sekali tidak mengangkat telepon tersebut saat ditelepon berulang kali. Anehnya lagi nih, keanehan ini tidak tersiarkan di dalam berita maupun di internet. Sama sekali tidak ada petunjuk yang jelas kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. What is going on? Setelah semua itu, mereka berdua pun tetap berusaha untuk berpikir positif sambil berharap kalau semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk dari sepasang kekasih ini. Akan tetapi pada kenyataannya, semua itu merupakan fakta yang benar-benar terjadi apa adanya. Tak bisa dipungkiri sampai detik inilah hanya mereka berdua yang masih berada di kota tersebut, atau bahkan mereka berdua merupakan orang terakhir yang masih hidup di bumi ini. Karena pada kenyataannya, tidak ada satupun orang yang bisa dihubungi, baik itu pihak kepolisian atau bahkan keluarga mereka sendiri. Seakan-akan semuanya menghilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali. The end of times. Singkatnya di ujung hari, mereka pun hampir putus asa karena sudah merasa lelah setelah mencari kesana kemari. Dan pasangan tersebut pun langsung memutuskan untuk kembali ke hotel. Ketika hari berganti, Zena pun mulai merasa putus asa. Ia merasa menyesal telah meninggalkan keluarganya hanya untuk berlibur bersama Relly. Di mana pada hari itu Zena bersama Relly segera memutuskan untuk menghibur diri dengan berbelanja sepuas mungkin. Mereka mengambil semua barang yang diinginkan secara bebas dan tentunya gratis gengs. Sebab tak ada siapapun yang akan menangkap mereka maupun memarahi mereka. Kemudian mereka juga bergegas untuk pindah ke sebuah rumah demi tinggal menetap selama mungkin. Sejak berada di rumah tersebut, hari demi hari mereka awali dengan rasa senang yang luar biasa. Semuanya mereka jalani seperti biasa seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi.
Sampai di suatu hari mereka sengaja pergi ke sebuah pegunungan untuk refreshing sementara. Mereka mencoba menenangkan diri di sana serta mengabadikan setiap momennya dengan berfoto. Dan tentunya dengan membuat video sinematik seperti anak zaman sekarang nih ceritanya. Hari demi hari berlalu dengan cepat, dan mereka pun harus terus melewati semuanya dalam keadaan hening yang luar biasa. Jelas rasa bosan pun langsung menghantui mereka berdua, di mana stok-stok makanan juga mulai kadaluarsa. Tapi tetap saja, tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain menunggu kehadiran manusia yang lain selain mereka berdua. Dunia yang hampa serta kosong ini benar-benar membuat Xena beserta Rally hidup semakin hampa karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghabiskan waktu dengan setiap hal yang semakin lama semakin membosankan. Xena pun berinisiatif untuk mengajak kekasihnya untuk pergi ke suatu tempat. Ia sengaja menawarkan ajakan itu demi bisa mendapatkan suasana baru. Dan setelah beberapa jam perjalanan, tibalah mereka di sebuah rumah yang berada di tepi danau. Ya, tempat yang sempurna bagi sepasang kekasih untuk bisa menenangkan diri dari kesunyian kota. Namun tak disangka, pada saat itu jugalah mereka pun bertemu dengan seorang kakek tua bernama Niels. Sir? Of course. We have plenty of food. How long have you been here? Setelah sekian lama penantian panjang, akhirnya mereka bisa melihat serta bertemu manusia baru. Kakek Niels hanya tinggal di rumahnya itu, di mana seluruh anggota keluarganya sudahlah meninggal dunia. Dan karena penasaran, mereka pun mengobrol mengenai fenomena aneh yang telah mereka alami saat ini. Hanya saja sampai sekarang tidak ada satupun di antara mereka yang mengerti kenapa hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. I've been here all my life. Saat pagi tiba, berita buruk pun harus diterima oleh Xena, di mana Rally mengatakan bahwa kakek Niels baru saja meninggal dunia tadi malam. Setelah merasa kecewa, Xena pun langsung berpikir bahwa mungkin saja masih ada orang lain seperti kakek Niels yang berada di luar sana, di mana mereka harus segera mencari orang-orang itu tepat setelah menguburkan jasad si kakek. Sepanjang fase ini, perdebatan sebenarnya langsung terjadi di antara Rally dan juga Xena. Rally merasa bahwa seluruh pencariannya hanya berujung sia-sia, sedangkan Xena merasa yakin bahwa masih ada orang lain di luar sana selain mereka. Karena menurutnya semua yang mereka alami sampai detik ini benar-benar di luar nalar serta tidak masuk akal sama sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu, Xena tetaplah berpegang teguh dengan pemikiran tersebut yang berujung ia tidak sadar bahwa pemikiran itu sudah merubah sifat secara menyeluruh. Segala usaha yang dilakukan Rally harus berujung sia-sia, di mana terlihat jelas tidak ada lagi senyuman manis yang keluar dari wajahnya Xena. Hingga di suatu waktu tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Xena mendapatkan email dari seseorang. Xena yang berharap masih ada orang lain selain dirinya dengan antusias membuka email tersebut, tapi ternyata email itu hanyalah email biasa yang sengaja dikirimkan oleh Rally. Dan tentu saja dari situ harapan Xena kembali sirna. Singkat cerita, keesokan harinya, Rally tiba-tiba dibuat panik setelah ia mendapati kalau Xena sudah tidak ada di rumah tersebut. Rally hanya menemukan berbagai foto yang sempat ia abadikan sebelumnya. Foto-foto itu memperlihatkan perubahan Xena yang mulai kehilangan senyumnya secara perlahan. Dari sini, Rally pun segera mencari kekasihnya itu ke berbagai tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sampai pada akhirnya, Rally harus dibuat shock ketika melihat kekasih tercintanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena tenggelam di tengah sungai. Jelas kenyataan itu sangat sulit diterima oleh Rally, di mana ia hanya memiliki seorang pendamping hidupnya di dunia ini, yaitu Xena. Hal tersebut pun nyaris membuat Rally putus asa dengan berniat untuk mengakhiri hidupnya juga.
Tapi beruntung Rally pun bisa mengontrol emosinya dan mengalihkan niatnya itu. Kemudian ia pun berjalan menuju rumahnya dan dapat dipastikan bahwa sekarang Rally adalah satu-satunya manusia yang tersisa di bumi ini. Karena kecilnya tingkat kemungkinan Rally untuk bertemu dengan orang lain membuat ia menjadi manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini. Dan semua misteri ini selamanya masih menjadi pertanyaan. Gimana gengs filmnya? Bener-bener gak jelas sih. Tapi ya setelah gue pikir kembali, apa mungkin memang ketidakjelasan ini yang disuguhkan dalam film ini ya? Atau ada pesan tersembunyi gitu di balik ketidakjelasan ini? Entahlah, banyak banget simbol yang gak bisa gue ungkap sih di film ini. Tapi ya balik lagi, kita hanya penikmat di sini gengs. Jadi gak bisa banyak bicara, mau gimana pun filmnya ya nikmatin saja lah ya. Oke, mungkin segitu dulu aja review film kali ini. Gue Hendy pamit, bye-bye.